Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Kekuatan mental yang kuat langsung ditekan, dan bahkan Su yang dikejutkan oleh nafas dingin. Dari mana naga kecil Pithon itu tahu apa yang terjadi di dalam kapal roh, dan seluruh orangnya seketika terhalang 3 meter dari kapal roh, jiwanya seperti gudang es yang jatuh, dan dia tidak berani bergerak lagi, seolah-olah seluruh dunia spiritual tenggelam dalam kematian yang keras. Kamu penyayang, milikmu sendiri. Kaisar wanita mengalihkan pandangannya, dan setelah beberapa saat dia melihat seekor ular kecil yang setinggi seseorang bergegas masuk dengan wajah pucat. Nima, hal mana yang tidak membuka mata terhadap Lao Zu? Sebelum dia selesai berbicara, ular kecil itu melihat kaisar wanita duduk di kapal roh, dan matanya langsung terbang. Bukankah ini Kaisar Hanyue? Bos, kamu. Su yang terkekeh, saya pergi ke Laut Cina Timur dengan kaisar perempuan untuk menyelamatkan Lian Sui dan yang lainnya, serta murid perempuan dari tim kerajaan Hanyue. Ular kecil itu segera mengangkat rambutnya. Tidak. Hanya kalian berdua akan menemukan kerakusan. Kenapa, menurutmu kita berdua tidak memenuhi syarat? Tidak, tidak. Saya tahu kekuatan Anda, bos, tentu saja. Kaisar wanita juga salah satu yang kuat di antara yang kuat. Tetapi bagaimanapun, kerakusan adalah benih spiritual di zaman prasejarah. Saya khawatir itu tidak mudah. Berurusan dengan? Dan saya mendengar bahwa ada banyak pembicaraan di Laut Cina Timur. Saya tidak pergi seperti yang saya inginkan. Su yang mengangguk, kamu benar. Itu sebabnya kita berjalan bersama. Mulai sekarang, Permaisuri adalah temanku. Cepat kembali dan jangan ganggu orang lain. Dengan gelombang cahaya, ular kecil itu dipaksa kembali ke bentuk aslinya oleh Su Yang, dan berenang ke dalam borgol dalam beberapa kilatan. Permaisuri telah bekerja. Sui Qinghan tidak memiliki senyuman di wajahnya, dan perlahan-lahan menutup matanya lagi, tetapi tiba-tiba berkata setelah beberapa detik hening, panggil saja aku Asue, kalau tidak akan merepotkan untuk keluar, aku memanggilmu Ayang. Baik. Su yang tidak keberatan, tetapi dia mendengar suara ular kecil terkekeh. Meskipun orang ini hanya mengirim transmisi suara ke Su Yang, bagaimana mungkin dia tidak menangkapnya untuk pertama kalinya dengan kekuatan spiritual yang kuat dari Permaisuri? Aku berkata bos, anak laki-lakimu Yanfu tidak dangkal. Aku menemukan bahwa akan selalu ada wanita cantik di sekitarmu. Meskipun Permaisuri ini sedikit lebih dingin, penampilan agung ini benar-benar tidak berbeda dengan murid perempuanmu, dan mereka juga. Kaisar Kerajaan Hanyue. Jika kau bisa menjatuhkannya, bukankah itu angin, dan hujan di 3.000 negara bagian ini? Sebelum dia selesai berbicara, wajah tak tertandingi kaisar wanita sudah tertutup lapisan es, dan nafas sedingin es dengan cepat meresap ke seluruh kapal roh. Su yang secara alami tidak terpengaruh, tetapi ular kecil di pelukannya menderita, hampir sama dengan di dalam kapal roh. Ruang itu dibekukan menjadi pahatan es. Ah, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah, Pak Tua, bos, selamatkan aku. Su yang dengan dingin mendengus, layak untuk memanggilmu seteguk. Bukankah ini pelajaran yang panjang? Keagungan Permaisuri bukanlah sesuatu yang bisa kamu hujat. Aku bukan lawan kekuatan spiritual orang lain. Kamu nak jujur. Sister Empress, Little Snake tahu itu salah, tuanmu punya banyak, biarkan aku pergi. Benar saja, Xiao Snake mengandalkan kekuatan spiritual untuk berbicara dengan Su yang selama seluruh proses. Tetapi itu benar-benar dapat memengaruhi perubahan emosional Permaisuri. Ini menunjukkan bahwa kekuatan spiritual Permaisuri sangat buruk. Su Yang dan Xiao Snake punya tidak ada kesempatan untuk berbisik di depannya. Aura seperti es dengan cepat memudar, dan ular kecil itu akhirnya tersentak lega, tidak pernah berani berbisik kepada Permaisuri secara diam-diam lagi. Namun, di dalam hati Sui Qinghan, ular kecil itu berbisik seperti itu, dan ada riak di lubuk hatinya. Flash adalah 7 hari. Selama 7 hari ini, Su Yang dan Permaisuri duduk dan berlatih dengan cara ini, dan tidak ada pertukaran di antara keduanya.
Sampai saat tertentu, wajah Sui Qinghan berubah lagi dan lagi. Sepertinya dua aura yang sama sekali berbeda bercampur di tubuhnya dan berlari dengan liar, yang untuk sementara waktu berada di luar kendalinya. Karena Su yang tidak mengenal pihak lain terlalu dalam, dia tidak peduli pada awalnya, sampai dia merasakan rasa sakit dari pihak lain, terbang ke arahnya dengan tegas, dan menunjuk ke tengah alis kaisar wanita, dan lembut kekuatan spiritual dengan cepat memasuki tubuh di sepanjang bagian tengah alis kaisar wanita. Segera mereka menekan dua sumber kekuatan spiritual yang sangat mendominasi namun bertabrakan ini. Su yang dapat melihat bahwa kaisar wanita tampaknya mempraktikkan dua teknik yang sangat berbeda. Anda harus tahu bahwa pendekatannya ini sebenarnya memiliki banyak potensi bahaya bagi tubuh. Terima kasih. Lapisan tipis keringat harum menempel di dahi kaisar wanita, dan matanya jarang bersinar karena rasa terima kasih. Dengan segala hormat, dua kepentingan internal yang sangat mendominasi tubuh Anda ini seharusnya tidak ada selama 1 atau 2 hari. Jika hal-hal terus berlanjut seperti ini, kekuatan serangan nadi menstruasi Anda akan terus meningkat, dan bencana akan menjadi lebih dan lebih banyak lagi. Serius. Bahkan jika saya tidak melakukannya. Jika Anda menembak, Anda juga dapat menekannya dengan latar belakang Anda, tetapi suatu hari, kekuatannya akan lepas kendali dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Mengapa permaisuri tidak tahu kondisinya, tetapi apa yang bisa dia lakukan? Faktanya, alasan mengapa dia memilih untuk berlatih kedua latihan pada saat yang sama adalah untuk memperkenalkan kekuatan spiritual atribut yang murni di tubuhnya melalui latihan untuk menggantikan peran darah murni yang murni, untuk menyingkirkan kekaisaran Hanyue. Garis keluarga kekaisaran, dia harus mengandalkan situasi pria yang kuat. Dunia luar hanya mengetahui bahwa tradisi kerajaan Hanyue telah diturunkan dari generasi ke generasi tanpa kecuali, hanya untuk menstabilkan kekuasaan kekaisaran, tetapi mereka tidak menyadari bahwa ini juga merupakan permintaan unik dari para kaisar wanita di lalu. Latihan Gong Hanyue dan bahkan Yin hingga dingin, meskipun batas atas kekuatan sangat tinggi, hampir sempurna dalam latihan, tetapi persyaratannya untuk kekuatan fisik dan efek samping meridiannya sendiri harus dikompensasikan dengan kekuatan yang murni, dan ini kekuatan yang murni ingin diintegrasikan secara sempurna dengan tubuh sendiri. Biasanya satu-satunya cara untuk menggabungkan dengan tubuh adalah cara yang relatif efektif. Kaisar wanita telah mengambil alih kekaisaran Hanyue selama bertahun-tahun dan telah bekerja keras untuk mengembangkannya. Yin telah membawa kekaisaran Hanyue ke masa kejayaannya. Dia sudah lama tidak berkuasa, tetapi Yin telah mampu bersaing dengan yang terbaik kaisar wanita di masa lalu. Demikian pula, dia juga ingin sepenuhnya menyingkirkan keterikatannya dalam praktik. Karena keadaan pria yang memalukan, ia mengembangkan mode praktik gabungan sendiri. Saya harus mengakui bahwa dalam hal keberanian dan kebijaksanaan, Sui Qinghan adalah wanita aneh yang langka di dunia, tetapi cara berpetualang seperti itu telah membuatnya ditakdirkan untuk memulai jalan tanpa jalan kembali. Bagaimanapun, Su Yang adalah monster tua yang telah berkultivasi selama 100.000 tahun. Dia dapat mengetahui sekilas apakah kaisar wanita berhasil atau tidak, tetapi sekarang dia adalah orang luar, dan campur tangan yang berlebihan akan sedikit kasar. Setelah beberapa menyebutkan, Su Yang berhenti berbicara terlalu banyak ketika melihat permaisuri hanya tersenyum ringan. Dalam 3 hari berikutnya, kaisar wanita secara tidak sengaja menemukan bahwa dua sumber spiritual tit for tat di tubuhnya tampaknya jauh lebih tidak gelisah daripada hari-hari sebelumnya. Energi sejati yang ditinggalkan Su Yang di tubuhnya tampaknya sangat efektif. Tidak ada keraguan bahwa fisik dan latar belakang Su Yang dalam adalah sumber terbaik dari darah sejati kaisar wanita. Namun, untuk hal semacam ini, bagaimana permaisuri harus memberitahunya? Akhirnya, pria soliter dan seekor ular kecil ini akhirnya tiba di kota tujuan Sang Shui. Kota ini sangat istimewa. Karena kedekatannya dengan Laut Cina Timur, kota ini menjadi kota pelabuhan terbesar di wilayah selatan, dan merupakan zona netral permanen dengan perbatasan yang langka. Kota ini bukan milik kerajaan manapun, tetapi di kota Sang Shui, kekuatan dari City Lord S. Menshah sangat besar. Untuk menyembunyikan mata orang-orang, Su Yang dan permaisuri berganti ke kostum yang lebih biasa dan bercampur dengan kota, tetapi segera mereka menemukan masalah terbesar di sini, formasi roh terlarang.
Seluruh kota Sangshui diselimuti oleh lingkaran sihir roh terlarang yang sangat besar. Di kota ini, tidak peduli apa status atau latar belakang Anda, dan seberapa tinggi kekuatan alam Anda yang Anda miliki di tempat lain, selama Anda memasuki kota Sangshui, semua orang akan kembali ke titik awal yang baru. Selama seseorang memasuki kota, tidak ada yang dapat menggunakan kekuatan spiritual untuk melakukan latihan. Kota negara bagian ini cukup besar. Anda dapat melihat dari balutan bahwa setiap orang memiliki 3 agama dan 9 liu. Su Yang dan rombongannya ingin melaut, jadi mereka datang ke dermaga secepatnya. Ayo, berbaris, serahkan pesanan perjalanan laut eksklusif Anda, jangan ramai. Beberapa penjaga tinggi City Lord S. Mensha di dermaga di depan berteriak. Hai Xing Ling. Apa itu? Bukan yang bisa dinaiki dengan membayarnya. Su Yang dan Sui Qinghan saling memandang. Menurutku itu tidak sia-sia. Aku tinggal di dalam istana sepanjang hari untuk berlatih. Pada dasarnya, hal-hal di luar ini diurus oleh para pelayan. Rekan penulis permaisuri, Anda sedang mencari bos kita bersama, hanya untuk menemukan diri Anda seorang budak. Su Yang. Wajah kaisar wanita yang membeku dan tak tertandingi mendengar kata-kata Xiao Snake dan tidak bisa menahan senyum. Tanya saja seseorang untuk menanyakannya. Su Yang dan keduanya menyadari bahwa tatanan laut adalah tanda penting yang harus didapat setiap orang yang ingin memasuki Laut Cina Timur. Dengan menyelesaikan tugas yang dikeluarkan oleh rumah tuan kota di kota Sangshui, poin yang sesuai dapat ditukar. Setelah skor tertentu, itu akan ditukar dengan kualitas laut yang sesuai. Token dibagi menjadi 5 level, putih, kuning, biru, ungu, dan oranye, yang sesuai dengan 5 jenis kapal laut di berbagai level dermaga. Semakin tinggi token, semakin tinggi level kapal yang dinaiki saat melaut, dan pelayanan serta keamanan yang akan dinikmati, wajar juga ada perlakuan yang lebih tinggi. Maaf, selain menyelesaikan tugas City Lord S. Mensha, apakah ada cara cepat untuk mendapatkan poin? Bagaimanapun, kaisar wanita adalah eksistensi setingkat kaisar. Sejak dia masih kecil, dia telah bermartabat dan superior, dan memintanya untuk bekerja untuk orang-orang di Mensha tuan kota. Celah psikologis semacam ini agak tak tertahankan untuknya. Beberapa orang kaya dan berkuasa dari luar negeri umumnya memilih pergi langsung ke pegadaian untuk menjual sebagian barang berharganya, dan mereka bisa langsung menukarkan poin tertentu sesuai proporsinya. Tapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa pegadaian di sini bisa sama. Pegadaian dalam kekuatan kekaisaran umum berbeda. Rasio mata uangnya 1:1000 dengan dunia luar, dan 1000 tael di luar. Anda hanya dapat melayani sebagai 1 atau 2 pasukan perak di sini. Apa? Kaisar wanita segera mengernyit, tetapi dia segera ingin memahami alasannya kota Sangshui ini melakukan ini sebagai cara untuk rumah tuan kota untuk menstabilkan kekuatannya, dan mencoba untuk menjaga orang luar dan orang-orang di kota dari titik awal yang sama. Sederhananya, pedagang kaya di luar membawa 1000 tael perak dan hanya bisa membeli 3 bakpao, sementara orang biasa di kota juga bisa mendapatkan 1 atau 2 jika mereka bekerja sehari. Dengan cara ini, kesenjangan antara semua orang akan hilang. Tutup tanpa batas. Su yang awalnya berencana untuk melakukan beberapa tugas dengan mantap, terlihat bahwa dengan sikap permaisuri, dia tidak berniat untuk menurunkan sosoknya sama sekali. Menyuruhnya untuk mengenakan linen kasar ini sudah merupakan toleransi maksimumnya. Bos, aku ingin menggadaikan ketiga perhiasan ini, kamu lihat berapa harga tael perak. Kaisar wanita benar-benar murah hati, ketika dia meletakkan ketiga perhiasan ini di atas meja toko gadai. Puluhan orang di sebelahnya semua melihat ke arah ini tanpa sadar dan bahkan berteriak seru. Asue, barang ini terlalu mahal, kenapa aku tidak pergi ke rumah tuan kota untuk mengambil beberapa misi? Aku seharusnya bisa menukar 2 perintah perjalanan laut setelah penundaan beberapa hari. Su yang akhirnya angkat bicara, karena dia melihat bahwa kaisar wanita telah menempatkan 3 jepit rambut di atas meja, itu adalah 3 jepit rambut Phoenix mengkilap. Itulah perhiasan terbaik yang hanya ada sedikit di 3000 negara bagian. Namun, permaisuri bahkan tidak melihat Su Yang, tetapi mengucapkan sepatah kata pun dengan tenang. Kapan? Pria di dalam melihat lebih dalam pada kaisar wanita, dan kemudian dengan hati-hati melihat ketiga jepit rambut.
Nona, tunggu sebentar, saya akan mengundang pemilik toko kami untuk menetapkan harga untuk Anda secara pribadi. Berbicara tentang orang ini, dia bahkan berlari ke aula dalam, jelas karena kegembiraan pelanggan yang begitu besar. Zizi, bos, kamu pantas menjadi permaisuri. Ketiga jepit rambut ini tidak ternilai harganya. Jika kamu mengatakan bahwa kamu harus dibawa keluar secepatnya. Jika kamu merindukan wanita top kaya, akan sulit untuk menemukannya. Segera setelah ular kecil itu keluar dari percakapannya, dia disodok 3 inci oleh jari kaisar wanita. Orang luar tidak dapat melihat tindakan kaisar wanita, hanya ketika dia menyentuh saku pasangannya, tetapi dia tidak tahu bahwa ular naga itu bagian dalam sepertinya dicubit oleh seseorang memanggil untuk belas kasihan, ini adalah pengampunan permaisuri. Dengan setengah cangkir teh, kunjungan pemilik toko, saat ketika dia melihat jepit rambut, bola matanya hampir terbang keluar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lebih dalam pada kaisar wanita. Berani bertanya apakah Anda? Hah, kapan Pegadaian berani mengganggu identitas penjualnya? Ini perhiasan majikanku, dan harganya cepat. Begitu suara dingin kaisar wanita keluar, meskipun dia tidak bisa melepaskan tekanan kekuatan spiritual di kota Sangshui ini, kekuatan spiritualnya yang kuat dan temperamennya yang sangat mulia dan anggun bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh orang biasa. Penjaga toko itu mengenakan kacamata berbingkai emas dan mengawasi untuk waktu yang lama, lalu mengulurkan 5 jari. 5.000 tael. Apa? 5.000 tael? Ya ampun. Kota Sangshui ini belum membayar harga setinggi itu selama hampir setahun, kan? 5.000 tael akan bernilai 5 juta di jepit rambut di luar. Ya Tuhan, kekuatan apa yang ada di belakang perempuan ini? Penjaga toko juga tidak ambigu, dan langsung mengeluarkan 5.000 tael uang kertas perak yang diukir dengan segel emas dan menyerahkannya kepada permaisuri dengan hormat. Gadis ini, tolong beritahu tuan rumahmu, jika kamu datang untuk menggadaikan lagi di masa depan, toko akan menaikkan harga sebesar 20%. Ingat, cepat kirim 2 tamu terhormat ini. Tidak dibutuhkan. Kaisar wanita menjabat tangannya dan mengambil uang kertas, dan segera meraih borgol Suyang dan dengan cepat keluar sebelum pria itu keluar, keduanya telah menghilang. Pergi. Aku selalu merasa bahwa tempat ini tidak damai. Meskipun ada lingkaran terlarang spiritual, keamanan di kota tampaknya sangat ditingkatkan, tetapi kenyataannya, orang-orang seperti kita adalah yang paling menderita. Ketidakmampuan untuk menggunakan kekuatan spiritual tidak berarti bahwa tidak ada bahaya tersembunyi di kota ini. Benar saja, kali ini, permaisuri benar-benar menebak apa yang dia lakukan, mungkin karena indera penciumannya yang tajam terhadap penguasa. Sebelum mereka bisa keluar dari jalan ketiga, selusin pria paruh-baya dengan pakaian kuno menatap ke arah mereka. 2 orang, kemana kamu akan pergi terburu-buru? Pendatangnya tidak bagus. Suyang mengambil langkah maju secara naluriah, menghalangi permaisuri di belakangnya, karena dia menemukan bahwa di antara selusin orang, 3 orang pertama memiliki fluktuasi kekuatan spiritual di dalamnya. Di kota Sangshui, hanya ada satu identitas yang tidak dapat dikendalikan oleh arai roh terlarang, yaitu anak langsung dari City Lord Esmen Shahan, yang disebut sebagai Evolder di negara kota ini. Mundur. Suyang hanya membuat jalan keluar yang singkat dan kuat. Permaisuri segera mundur tanpa ragu, tetapi tidak mundur banyak. Suyang dan keduanya telah dipaksa ke jalan terdekat oleh 2 kelompok orang, menghindari lalu lintas. Pejalan kaki, tetapi juga tertutup rapat di gang ini. Kaisar wanita bulan dingin, Sue Qinghan, dengan tangan sebesar itu, aku tidak bisa memikirkan orang kedua selain kamu. Keputusan Tuan Angin memang benar. Kalian berdua benar-benar memilih untuk memulai dari kota Sangshui dan memasuki Laut Cina Timur untuk menemukan makanan rakus. Ini dia. Tampaknya akan bermanfaat untuk menunggu dan menunggu untuk kedua kalinya. Orang di kepala ini adalah salah satu anjing pelari dari Liga Pedang Jin Utara, bernama Ju Bichu, dan juga merupakan pembangkit tenaga listrik di puncak alam roh primordial, tetapi di arai roh terlarang, kekuatannya tetap di puncak tingkat jiwa primordial. HMPH, sejak aku ditemukan olehmu, tidak perlu bagiku untuk berpura-pura menjadi. Jika kamu memiliki keberanian, minta Feng Xiu untuk keluar, hanya mengandalkan sampahmu untuk mengikutiku dengan sombong.
Sui Qinghan langsung mengeluarkan keagungan kaisar, tetapi nama keluarga Zhu sepertinya tidak membelinya. HMPH, Yang Mulia, Anda sepertinya telah lupa bahwa ini adalah kota Sang Shui. Bahkan jika Anda adalah Raja Surga, Lao Zhu, ketika Anda datang ke sini, Anda harus mematuhi peraturan kota Sang Shui. Kami menangkap Anda adalah sial. Lakukan. Selusin prajurit dari belakang mengeluarkan pisau pendek di pinggang mereka dan langsung menuju ke Suyang dan Sui Qinghan dan menerkam mereka. Seniman bela diri pada dasarnya mengandalkan pelatihan horizontal dari hard skill dan kemampuan tubuh dekat, bahkan tanpa bantuan kekuatan dan keterampilan spiritual, mereka juga dapat menunjukkan kekuatan yang cukup kuat. Dengan kekuatan spiritualnya sendiri yang dibatasi, kekuatan kaisar wanita sangat dibatasi, tetapi Suyang, dengan pemahamannya sendiri tentang jantung secara singkat, masih dapat memiliki sejumlah ruang untuk pengembangan. Karena kalian semua adalah anjing pelari dari dinasti Jin Utara, jangan salahkan orang-orangku yang kejam. Tiba-tiba ada kejutan di kakinya, dan Su yang mendorong tangannya secara horizontal, tetapi ketika dia mendengar suara raungan naga yang kuat, sepertinya ada jiwa naga yang bergegas menuju ujung jalan. Aura pembunuh yang pahit pecah sepenuhnya, dan memang benar dia melihat preman yang akan mengamuk di depannya. MS, ada apa? Orang ini masih bisa latihan. Semua orang benar-benar tercengang, dan sudah terlambat untuk mundur. Saya melihat gelombang udara berbentuk naga sangat ganas, dan langsung mencabik-cabik preman pekerja keras di barisan depan. Detik berikutnya, Su yang terbang dengan satu kaki di tanah, dan bergegas ke pemimpin bernama Zhu. Seluruh proses hanya beberapa detik, tetapi permaisuri di belakangnya telah dikejutkan lagi oleh Su Yang, seorang pria yang selalu dapat menciptakan keajaiban. Apakah itu telapak Long Yin yang baru saja mendominasi di luar, atau siluet pendukung yang dia lindungi di belakangnya, keduanya meninggalkan kesan yang tak terhapuskan pada permaisuri. Anda tahu, Sui Qinghan jarang melakukan kontak dengan pria sejak dia masih kecil, dan generasi kaisar wanita tuannya sebelumnya hampir menjadikannya rencana pelatihan paling sempurna di dunia, memungkinkannya untuk tumbuh sedikit hingga hari ini, tetapi itu juga ditakdirkan untuknya. Hidup ini tidak indah. Memiliki segala yang dunia bisa miliki. Kekuasaan, status, kecantikan, kekuatan. Tetapi pada akhirnya, dia bukanlah orang yang bahagia, dan dia tidak pernah menikmati perasaan dilindungi oleh seorang pria. Faktanya, dia sangat menjijikkan dari kontak dengan pria, yang merupakan alasan mendasar mengapa dia berlatih yang gong murni. Sampai dia bertemu Suyang, suhu es yang dibentuk oleh es keras di hatinya sepertinya mulai naik sedikit demi sedikit. Jumlah orang berusia 20-an yang digabungkan, di depan Suyang, sama rentannya dengan sedotan. Faktanya, telapak tangan Suyang Longin barusan adalah angin telapak tangan murni dengan bantuan kekuatan jiwa naga yang menjaga naga. Tidak ada kekuatan spiritual yang dilepaskan sama sekali, tetapi itu sedikit lebih maju daripada kerja keras fisik murni. Tapi Su yang telah berkultivasi selama 100.000 tahun, dan kekuatan fisik serta pengalaman tempurnya yang sebenarnya tidak sebanding dengan orang-orang di depannya ini. Segera, ada lebih dari 20 mayat di kedalaman jalan-jalan. Hanya Zhu yang bermarga ini yang tersisa, yang dipukuli dan dibuang oleh Su Yang. Seperti anjing mati, dia dilempar ke kaki permaisuri dan berbaring di sana. Don tidak berani bergerak. Jawab 3 pertanyaan kami, kamu punya kesempatan untuk bertahan hidup. Pertama, bisakah ada orang dengan lengan angin di dermaga? Termasuk mereka yang berada di kapal dengan spesifikasi berbeda. Ya. Pemimpin angin dan rumah tuan kota tampaknya memiliki transaksi rahasia. Jika Anda dapat berbicara di sini, kirim kami untuk menyelinap ke Sang Shui dan menunggu Anda mendapatkan umpan. Ada pedang di laut 4 tingkat memesan pos pemeriksaan putih, kuning, biru dan ungu. Diawasi oleh orang-orang Liga. Orde Oranye mewakili tim pelaut tingkat tertinggi. Hanya ada 2 kapal per minggu, dan setiap kapal hanya memiliki 10 tempat. Oleh karena itu, tidak ada eyeliner karena kondisi penukaran untuk pesanan laut jeruk cukup keras, dan setiap ada batasan jumlah penukaran selama seminggu. Di bawah saluran normal, Anda tidak akan berhasil menukar dalam waktu singkat. Su yang saling memandang dengan permaisuri, memaafkannya karena tidak berani berbohong.
Pertanyaan kedua, mengapa Anda bisa mengabaikan batasan lingkaran roh terlarang sampai batas tertentu dan menggunakan beberapa kekuatan spiritual Anda? Olju berkata tanpa daya, jenis formasi roh terlarang ini sebenarnya adalah semacam segel kutukan. Selama Anda menguasai sihir yang menentukan untuk menghapus segel kutukan, Anda dapat menghilangkan jejaknya, tetapi saya hanya eyeliner yang dikirim oleh pemimpin angin. Separuh kekuatan. Jadi begitu. Su yang sangat puas dengan petunjuk yang diberikan kepadanya oleh orang ini. Pertanyaan terakhir, seberapa jauh kapal oranye bisa mencapai Laut Cina Timur? Tidak ada batasan. Faktanya, di kapal berstandar tertinggi, tidak ada awak di dalamnya. 10 penumpang bergiliran mengemudi. Setelah sampai di tempat tujuan, Anda bisa berangkat sendiri. Jika tidak takut kematian dalam perjalanan, Anda juga dapat turun terlebih dahulu. Meskipun Laut Cina Timur adalah negeri dongeng di langit dunia, itu penuh dengan bahaya. Ada banyak jenis binatang laut yang tak ada habisnya, dan mereka dapat menyerang kapan saja. Lambungnya sendiri dilengkapi dengan perisai dengan atmosfer tertentu. Jika Anda meninggalkan kapal di laut tanpa izin terbang, ada kemungkinan serangan sewaktu-waktu. Dapat dikatakan bahwa ketika ditanya di sini, nilai Lao-ju sangat langka. Su yang menepuk bahu Lao-ju dengan penuh inspirasi, Anda sangat berhati-hati, dan saya akan menyelamatkan hidup Anda. Kaisar wanita sepertinya ingin mengatakan sesuatu tetapi dia ingin mengatakan sesuatu lagi. Tiba-tiba dia melihat satu telapak tangan Su yang ditekan di atas kepala pria ini, dan kekuatan spiritual yang kuat tersampaikan, dan dia melakukan keterampilan pengambilan jiwa yang sangat kuat. Pada saat inilah Kaisar wanita benar-benar menyadari kekuatan latar belakang Su Yang, bahkan jika dia sekuat kekuatan mentalnya, dia tidak berani mencobanya dengan mudah. Temukan cara untuk melepaskan segel kutukan.